Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dinan Apsari, kelas KM 42 MC05. Pada hari ini saya akan berbincang-bincang ngobrol-ngobrol nih bareng sama salah satu teman SMA saya. Nah, di sini udah ada teman saya namanya Lazuardi Ismail Firdaus atau biasa dipanggil Lazu. Nah, dia merupakan mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB yang jurusannya International Business. Sekarang dia sedang menjalankan double degree International Business di University of Groningen. Benar gak gue lulus ngomongnya nih? Iya, betul. Groningen atau RUG ya? RUG. Ya, Oke. ya. Gimana nih kabarnya? Apakah baik? Baik, alhamdulillah sejauh ini aman. Kalau Dinan gimana? Kabarnya baik? Udah lama gak ketemu. Baik, alhamdulillah. Bosan aja di rumah. Oh iya sih. Gimana nih lu di Belanda dari kapan sih? Di Belanda dari tanggal 28 Agustus sudah sekitar 3 bulan mau jalan ke 4 bulanan. Di Belanda itu sekitar berapa lama? Di sini insya Allah bakal 1,5 tahun sampai sekitaran Januari 2022. Wow, lama guys. Dan itu wisudanya lu di sana atau di ITB tuh? Wisudanya di ITB, soalnya ngambilnya kampus paling lama. Di ITB kan 2 tahun, di sini 1,5 tahun, jadi yang paling lama di ITB. Oh gitu sistemnya. Kalau misalnya ibaratnya di ITB cuma 1,5 tahun, di RUG-nya cuma 2 tahun, berarti lu wisudanya di RUG ya? Ya kemungkinannya kalau sesuai sistem kayak gitu sih. Cuma nanti akhirnya tetap international conference juga, jadi gitu. Oh gitu. Lu di Belandanya emang milih RUG atau dari kampusnya emang RUG? Jadi kalau dari SBM ITB itu pilihan double degree kan ada 5 negara. Ada Jerman, Perancis, Inggris, sama sebenarnya kemarin ada baru masuk Australia. Kalau pilihan itu gimana mahasiswanya sih? Kalau aku dari awal masuk SBM ITB udah kebayang mau ke RUG, jadi alhamdulillah kesampaian sih mimpinya. Alhamdulillah. Oh, kenapa pengen RUG? Karena salah satu yang lama tapi nggak paling lama, di Jerman itu paling lama kan 2 tahun. Nah nggak mau lama-lama banget sebenarnya, jadi ya 1,5 tahun. Dua, apa ya, karena di sini research juga, research itu banyak yang hindarin sebenarnya, teman-teman juga banyak yang nggak jadi ke RUB gara-gara ini research campus kan. Oh gitu. Cuman kayak menarik aja kayaknya sih research gitu, harus baca banyak, terus kayaknya lebih dalam tanda kutip lebih sibuk gitu, jadi biar nggak bosen. Nah jadi pilihannya RUG sih. Oh, lebih ke Menarik juga teori kan. berarti ya? Negaranya juga apa? Kayaknya menarik itu buat dieksplor, jadi ya bolehlah dicoba. Oh alah, ini buat yang nggak tahu RUG itu di mana? Itu di Belanda ya? Ya, lebih Tepatnya di tepatnya mana? di kota Groningen, itu 2 jam ke utara dari Amsterdam. Wow, 2 jam. Nih kampusnya guys, lihat. Aku lagi di RUG sekarang. Ya betul, Wah. itu academic buildingnya. Jadi yang di situ kayak apa ya? Kayak rektorat gitu-gitu kali ya. Sama Oh, fakultas hukum juga itu satu di situ. oh, lu di mana gedungnya? Yang ini bukan? Atau beda lagi? Ada namanya Zernike Campus, itu sekitar 15 menit dari situ kalau naik sepeda. Oh BTW fun fact, kalau Groningen itu kota dengan pesepeda paling banyak di Belanda. Well, Jadi tuh, kemana-mana naik sepeda gitu. Jakarta telat ya. Indonesia telat hype hype sepedanya. Dia udah duluan. Nah, lu di Belanda tinggal di mana dong? Di Groningen apa itu gue nyebutnya? Iya, Groningen. Ya Ya itu. itu tinggal di situ. Dan Apartemen. bakal di situ terus sih, soalnya kampusnya emang di situ. Jadi Apartemen. Apa ada ngekos gitu nggak sih di Belanda? ada sih, tapi kalau aku sekarang di student housing gitu. Jadi di sini 1 tahun, nanti udah setahun pindah nyari yang lain gitu. Oh, ada student house. Itu cuma setahun, nggak bisa expand gitu. Iya, karena ini student housing yang afiliasi sama kampus gitu, jadi cuman bisa untuk first year student aja. Jadi cuman setahun, nanti sisanya harus nyari sendiri gitu. Oh gitu. Ospek lagi Ini nggak sih nggak di situ? wajib sih. Oh, ospek nggak sih di situ? Kayak lu Nggak. anak Indo, ada diskriminasi nggak? Kayak lu orang Indo gitu, gue orang Belanda, gue pernah ngejajah lu gitu, apa gimana?
Enggak sih kalau kayak gitu, malah kadang seru aja gitu. Ada banyak orang Belanda yang kayak, oh orang Indonesia ya, kayak sebenarnya mereka tuh bisa bahasa Indonesia atau tahu beberapa budaya bahasa Indonesia, jadi seneng juga. Jadi Oh nggak gitu. asing-asing banget di sini gitu. Dan fun fact lagi, di Groningen ada lebih dari 300 mahasiswa Indonesia, jadi rasanya Wow, belum begitu asing sih. keren banget buat 300 mahasiswa tersebut. Oke. Terus nih, ini kan sekarang lagi COVID. Lo juga ke Belanda lagi kondisi COVID kan, berarti Agustus ya. Oh, Nah, itu gimana tuh kebijakannya atau wak kondisinya? waktu Hmm. datang itu kan Indonesia lagi naik-naiknya ya. Mhm. Cuman, syukurnya itu belum yang terlalu parah sampai jadi di-ban itu ya sama 59 negara. Nah, Mmm, untungnya Agustus itu masih agak santai, waktu masuk ke Belanda juga nggak begitu ketat, bahkan setelah 2 bulan di Belanda itu kebijakannya kebanyakan itu yang cuman disarankan, jadi nggak wajib, kayak pakai masker itu nggak wajib sebenarnya. di Eee, Belanda? ya nggak wajib, jadi Wow. makanya kayak sekitar 1 bulan atau 2 bulan pertama itu kita nggak pada pakai masker, soalnya orang pakai masker biasanya diliatin dan curiga itu punya COVID gitu. Jadi sangat normal buat lihat orang nggak pakai masker, malah jadi nggak normal lihat orang pakai Pakai masker gitu. masker. Iya Oh, makanya gitu. gitu. Jadi kebanyakan sih eh, protokolnya itu yang disarankan aja, nggak yang diwajibkan gitu. Eh, Cuman kalau kayak jaga jarak 1,5 meter itu memang wajib, kayak di mall-mall atau di pusat perbelanjaan itu tetap wajib. Oh, Nah, gitu. sebulan terakhir ini pakai masker jadi wajib. Kalau nggak pakai masker ntar didenda sekitar 95 euro atau 1,5 jutaan sekitar segituan. Wow, kenceng ya dendanya. Itu Jadi, kenapa tiba-tiba jadi wajib? Apakah nah kasusnya barusan naik atau gimana? kebetulan jadi kasusnya itu naik, Hmm. kebanyakan, jadi sekitar 9.000 10 ribuan per hari. Wow. Jadi protokolnya dinaikin, diperketat lagi. eh, Ya salah satunya itu sih yang masker itu. Cuman kalau kayak jam jam buka tutup toko itu emang dari awal COVID itu emang kayak tutup jam 8 malam udah tutup gitu, nggak boleh buka lagi. Oh, gitu-gitu. Baru juga gitu ya gitu sih. Berarti nggak ada apa ya, lockdown atau PSBB lah ya kalau di Indonesia. Di Belanda nggak gitu? Sebutannya lebih ke partial lockdown sih, soalnya kan lockdownnya cuma sementara doang, kayak sebagian atau Oh, eh, gitu. beberapa kota aja. Kayak ada 3 kota paling parah COVID-nya di Belanda, yaitu Den Haag, Mhm. Amsterdam, sama Rotterdam. Itu Mhm. mereka protokolnya lebih ketat lagi daripada kota-kota lain karena emang kasusnya paling banyak sih. Tapi nggak sampai, alhamdulillahnya nggak sampai kayak Perancis itu kan lockdown ya kemarin. Jadi Mhm. untungnya Belanda nggak, belum belum sampai lockdown gitu sih. Oh, gitu. Terus di situ lo wajib swab test tiap berapa minggu kah atau tiap lo mau ke pindah daerah gitu harus swab test kah atau gimana? Kalau untuk swab test itu nggak diwajibin berkala gitu ya. Kalau emang Mhm. punya gejala baru sangat disarankan untuk swab test. Masuk ke Belanda juga sekarang diwajibkan untuk bawa swab test. Eh, Kalau pakai pesawat juga keluar masuk Belanda itu wajib swab test. Jadi kalau perjalanan itu biasanya Mhm. diperketat biar orang-orang nggak pada pergi-pergi gitu sih. Cuman kalau di Oh, kota aman. biasanya setahu gue nih ya, kita di Indonesia sebelum berangkat swab test, nyampe Belanda juga swab test lagi kan? Iya kemarin juga gitu sih, kayak jaga-jaga aja. Jadi di Jakarta aku swab test, sampai Belanda sih kata teman-teman swab test kan. Cuman untungnya mungkin waktu itu lagi agak longgar sedikit. Alhamdulillahnya waktu itu aku nggak swab test lagi sih. Oh, Temen aku ada yang swab test lagi. oh Tuh landing. gitu. Hmm. Oh gitu. Terus sempat karantina 14 hari nggak sebelum menjalani aktivitas normal di Belandanya? Iya itu sangat dianjurkan sekali lagi. Jadi nggak wajib. Mhm. Itu gimana diri sendiri sih sebenarnya. Terus Tapi benar-benar kalau bisa banget karantina 14 hari kemarin sih aku sekitar 10 hari atau 13 nggak 12 kuat. hari. Iya nggak kuat itu udah pengen keluar. Karantinanya di situ, di student apa itu namanya? Ya student Dorme gitu. housing. Mhm. Mm. Jadi hari pertama itu masih boleh kayak belanja segala macam, ya iyalah ya Mhm. siap-siap gitu. Ya baru 10 harian lah kayaknya, nggak kemana-mana. Oh gitu. Nah, di Indonesia kan belum buka nih kampus-kampus. Di Belanda udah kan? Malah emang dari dulu buka ya?
Iya, kampus-kampus? untuk beberapa program studi itu buka. Oh gitu. Emang kenapa bedanya apa nih? Kenapa tiap program studi? Karena contohnya kayak aku sekarang sebenarnya kayak apa ya, dalam tanda kutip sayang juga sih ke Belanda soalnya semuanya online. Jadi udah 3 bulan ini semester ini aku online semua karena ada beberapa orang Indonesia yang masih di Indonesia, ada beberapa orang Oh, internasional yang masih di negaranya. Terus karena program-programnya itu kalau hybrid gitu ya atau setengah online hmm? setengah offline itu nggak bisa atau nggak bakal maksimal gitu, jadi di full online. Nah kalau yang offline ini biasanya yang kelasnya sedikit kayak research master itu misalnya kayak 8 sampai 12 orang itu biasanya offline semua. Teman Oh aku di gitu. term ini ada juga sih yang offline gitu. Enak sih sebenarnya offline, aku belum pernah ngerasain ke kampus Oh, buat belajar gitu. lu belum pernah ke kampus berarti sama sekali? Maksudnya Iya belajar paling di kampus? paling kalau cuman main-main gitu ya kayak penasaran kampusnya udah beberapa kali, cuman kalau belajar sayang banget belum pernah. So sad, man. Makanya Ya udah S2 lanjutin. ya, Double degree. ya. Iya, lanjutin aja di situ ya. Gak usah pulang. Iya. Nah, em, dari orang-orang Belandanya sendiri yang lu lihat gimana sih? Mereka ngikutin protokol kah? Atau malah meresahkan? Atau ngingetin? Atau gimana? Eh, Kalau pengalaman aku pribadi ya, orang-orang Belanda di sini banyak yang tak apa patuh patuh sama tata tertibnya gitu. Hmm, Ada suatu waktu aku ke IKEA hmm, di kan kayak di Indonesia sih mirip-mirip gitu kalau misalnya masuk hmm, lift maksimalin 3 orang gitu. hmm, Nah waktu itu liftnya maksimal 4 orang. Kebetulan di dalam lift itu udah ada 4 orang. Nah karena aku kebiasaan kayak ya udahlah gitu lah nggak ada apa-apa hmm, juga kayak gitu juga kan, maksudnya hmm, kayak aku masuk aja tuh sudah masuk dibilangin sama orang nggak boleh nih, bolehnya 4 orang. Oh iya maaf, akhirnya aku keluar lagi. Dari situ orang-orang kayak yang aku lihat jadi kayak emang lebih aware sih sama kesehatannya sendiri. Apalagi oh, orang-orang tua gitu biasanya lebih kayak nggak mau yang deket-deket, nggak mau pegang satu sama lain gitu gitu sih. Emang oh, kalau bisa dibilang ya cuman ada aja yang segelintir orang yang kayak iya, males gitu, pasti ada. pasti Tapi ada. mayoritas seperti itu. Ya mayoritas untungnya sih sadar kesehatan diri sendiri dan orang lain. Oh, alhamdulillah mendadak OCD gitu ya kayak jangan pegang-pegang. Ya makanya. Oke, terus kan Lazu juga sempat ngalamin COVID di Indonesia kan, Ya, dan sekarang juga ngalamin COVID di Belanda. Nah, bedanya apa perasaannya? kalau dari perasaan ya, ini yang kerasa banget sih waktu di Bandung itu aku bener-bener kayak takut banget, kayak bener-bener concern banget sama COVID itu sampai misalnya tiap pulang itu barang-barang yang aku bawa aku semprotin sanitizer Iya, kayak bener-bener. gitu, sampai tas sepatu gitu Iya, aku semprotin saya takut banget gitu. iya. Terus selalu selalu apa baju langsung dicuci di tempat yang beda, mandi langsung nggak mau, pokoknya takut banget Mhm. sampai misalnya ada keluarga yang nggak langsung bersih bersih tuh kayak bersih bersih dong, aku nggak mau nih kayak misalnya gitu, takut Iya. banget kan. Eh, tap, nah kalau di sini malah sangat kurang sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari luar nggak terlalu yang semprot-semprot banget atau nggak yang gimana-gimana banget. Karena Hmm, mungkin ngerasa orang-orang ini kayak ya taat. Terus di sini lebih sepi juga sih, jadi nggak begitu takut. Kecuali kalau misalnya dari luar kota gitu, itu lebih lebih apa? iya. Lebih concern gitu kan jadi. Oh gitu, malah lebih enak di Belanda ya kasarnya, lebih nyaman dalam kondisi COVID ini. Dalam Oke, tanda kutip nggak terlalu repot gitu sih kalau misalnya bersih-bersih atau pulang dari mana gitu. Gitu iya, sih. iya. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalnya dari hmm, regulasinya nih, kan kalau di Bandung waktu itu sempat ada PSBB lah, nggak boleh keluar rumah kan, kalau misalnya nggak penting-penting amat. Terus apa lagi ya? Waktu itu buat yang gejala-gejala harus langsung rapid dan swab gitu-gitu. Nah, kalau misalnya di Belanda yang kondisinya nggak ada hal yang diwajibin, regulasinya nggak ada yang wajib nih di Belanda kan waktu itu. Nah, kenapa bisa sampai bikin lu lebih nyaman gitu? Di Belanda lu lebih 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 santai, nggak terlalu concern. Ya menarik juga sih, sebenarnya harusnya kalau di tempat asing kita lebih concern gitu kan ya, Hmm, harusnya lebih kayak aware gitu kalau ini kita nggak tahu nih orangnya kayak gimana gitu. Nah mungkin karena aku
lihat di Groningen gitu ya. BTW ini aku bicara tentang Groningen aja soalnya kalau ke kota-kota lain aku jarang Mhm. juga kayak nggak tahu juga gimana sebagian besarnya. Kalau pengalaman aku pribadi itu karena mungkin orang-orangnya lebih kelihatannya lebih patuh gitu kan dan emang orang Belanda kan terkenal dengan to the point-nya itu. Jadi kalau misalnya Mhm. beberapa kali juga aku sering banget sih diingetin sama orang Belanda kayak, itu jangan deket-deket, itu harus cuci tangan dulu, ini harus ini. Jadi aku Mmm, merasa ya aku udah ada di lingkungan yang menjaga satu sama lain mungkin gitu ya. Aku nggak bilang mungkin. Bandung nggak peduli gitu sih, cuman kayak mungkin karena orang-orangnya terbiasa nyaman dengan orang ngerasa nggak enak ngingetin orang lain mungkin jadi ya udahlah gitu. Gitu ya. Dan nggak pernah ada yang sakit hati kayaknya ya di Belanda kalau diingetin, lu jaga jarak Ada. dong gitu ya. Iya benar makanya kalau ke Belanda gitu ya mungkin Dinan suatu saat mungkin bakal kuliah juga Amin, di sini atau main ke sini gitu. amin. Jangan kaget kalau misalnya orang-orang kayak to the point aja kayak itu cuci tangan kamu cuci tangan dulu baru boleh masuk atau misalnya itu jangan terlalu Mmm. dekat. Pasti pasti banget ingatnya kayak gitu. Oh, gue penasaran nih, kan lu di Belanda. Belanda kan pakai bahasa Belanda dong ya, mayoritas. Ya, Nah, berarti sebelum ke Belanda lu belajar bahasa Belanda dulu dong? eh, kalau Bukan belajar TOEFL kan? bukan sebenarnya gini sih karena aku ngambilnya international business dan ketentuan dari kampusnya harus ngambil IELTS, jadi ya Mhm. em, itu udah pasti IELTS. Nah, kalau belajar bahasa Belanda sih nggak yang formal gitu, nggak yang les terus belajar benar-benar ini Eee, kayak dari YouTube aja biasa sehari-hari. Nah, untungnya orang-orang di sini tuh banyak juga yang bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya belanja oh, gitu, orang kalau misalnya aku nggak ngerti, bilang aja aku nggak bisa bahasa Belanda, ntar dia ngomong bahasa Inggris yang kayak orang internasional biasa gitu sih. Cuman di sini uniknya orang-orang itu udah tahu aku misalnya kelihatannya bukan orang Belanda kan mmm, orang kayak orang Asia banget mukanya gitu. iya. Tapi mereka tetap kayak ngomong bahasa Belanda dulu jadi bahasa utamanya tetap dulu. Oh, Itu lucu. keren sih gitu. Menurut aku. Lucu lucu lucu. Sebenarnya di Groningen ya, Hmm. itu populasinya lebih banyak apa lebih dikit dari Bandung sih? Gue Bandung aja deh bahasnya karena kita di Bandung. Eh, Kayaknya lebih sedikit ya. Soalnya kalau misalnya dari aku nggak tahu sih secara pastinya berapa, Mmm, cuman yang terlihat itu lebih sedikit sih harusnya karena Groningen ini emang kota untuk pelajar gitu, jadi eh, mmm, ya gitu sih. Kalau Bandung kan kelihatan banget ya rame banget iya padat rame banget. banget. Kalau lebih sepi gitu sih. Di Nggak sana tahu ada karena yang nongkrong-nongkrong gitu nggak ada nggak sih? ada sih ada yang nongkrong-nongkrong gitu, tapi eh, karena beberapa hari lalu ada regulasi yang baru gitu, jadi nggak Mmm, boleh di kafe-kafe nggak boleh dine in gitu, jadi mereka sih lebih nongkrong-nongkrong ke taman gitu. oh Perpus gitu. itu kayak di depan akademi building itu ada perpus, jadi kadang ke perpus atau ada forum juga namanya forum itu kayak tempat gitu, biasanya ke situ sih. Oh gitu. Nah kalau perpus boleh tuh ke sana? Nah iya, perpus itu boleh karena, emang tempat belajar gitu kan satu, yang kedua Mhm. protokolnya emang ketat gitu, di dalam juga nggak boleh deket-deket, jadi, Mmm, alhamdulillah masih boleh. Jadi kalau orang-orang belajar masih bisa ke situ. oh gitu. Nah, apa ya, sebenarnya bahasan wawancara, ngobrol-ngobrol hari ini tuh cuman seputar itu sih. Kayak, regulasi di Belanda itu seperti apa, terus lu pernah ngapain aja di Belanda yang berhubungan sama Covid gitu loh. Dari aspek sosial, dari aspek ekonomi deh gue mau nanya. Mmm, di Belanda ada yang ekonominya lebih turun nggak sih? Kan kalau di Indonesia turun banget tuh parah. Mhm, Nah kalau di Belanda eee, gimana? ya pasti secara besar pasti turun ya, kayak misalnya Mhm, ekspor impor pasti berkurang kayak pasti. karena mungkin, masuk barang kan jadi lebih lambat karena Mhm. produsennya lebih produksinya lebih sedikit gitu. Cuman mungkin, yang di Belanda nggak begitu kelihatan yang bikin itu nggak begitu kelihatan di Belanda mungkin, cara nanggulanginnya gitu ya. Mungkin Mhm. mereka lebih bisa, mempertahankan ekonominya kayak sekarang sebenarnya di sini toko-toko masih pada buka gitu, supermarket masih Mmm, jalan seperti biasa, bar gitu masih buka juga sampai jam 8 malam atau jam 10 malam. lucu Jadi mungkin banget. nggak begitu ini ya, nggak begitu, eee,
berdampak gitu maksudnya. Ya pasti ada dampaknya, cuman nggak berat gitu sih. Oh gitu. Apalagi ya? Nih kalau misalnya lu sering denger-denger berita di Belanda nggak sih? Kayak lu lihat-lihat berita Belanda, Groningen lagi gimana, kayak gitu. Ya biasanya seringnya lebih nggak lihat langsung sih, tapi dikasih tahu teman-teman di sini. Kayak Oh teman-teman gitu. Perhimpunan Pelajar Indonesia gitu biasanya suka nge-share tentang ini ada regulasi baru, atau misalnya ada dari Perdana Menteri ini ada catatan-catatan baru buat yang harus diikutin atau harus diperhatikan gitu. Biasanya dari teman-teman Indonesia yang di sini ada nge-share gitu sih. Kalau misalnya dari TV atau dari internet itu biasanya ya berawal dari teman-teman Indonesia yang ngasih tahu itu, coba lihat misalnya ada live tentang Perdana Menteri ngasih conference yang baru misalnya gitu, atau kayak gitu sih. Oh gitu. Jadi pemerintahnya selalu update ya. Iya, selalu update, biasanya langsung dikasih kayak poster yang bisa ada di websitenya juga gitu. Dan itu biasanya dua bahasa gitu, bahasa Inggris sama bahasa Belanda, jadi semua orang bisa Oh gitu. ngikutin. Ya ya ya. Terus pemerintahnya suka kayak ngadain live di media sosial kah? Atau misalnya nge-share broadcast gimana? Selain official, berita official ya? Ya biasanya kayak mungkin mirip juga sih Indonesia, kayak ada istilahnya mungkin public relationnya gitu kali ya, kayak dia info-info yang khusus misalnya tentang COVID atau misalnya tentang apa gitu. Dan biasanya institusi-institusi juga membantu sih, kayak institusi pendidikan di RUG ini biasanya ngebantu pemerintah buat nge-share itu ke mahasiswanya, kayak di websitenya atau di Oh, sosial medianya atau di mana. Biasanya gitu sih. oh, terus lu itu international business kan ya? Betul. Nah, jurusan lu tuh ada kontribusi nggak sih soal kondisi COVID sekarang? Kalau misalnya langsung dari program gitu aku nggak begitu aware sih jujur ya, karena di sini akademik ya akademik gitu, biasanya mungkin dari kampusnya gitu, misalnya ada yang ngajak mahasiswanya mungkin secara nggak langsung membantu tentang per covidan ini, atau program-program pemerintah yang bisa membangun Belanda gitu. Biasanya gitu sih, misalnya dari himpunan atau misalnya organisasi-organisasi gitu, biasanya lebih ke situ sih, jadi secara nggak langsung. Oh gitu. Terus lo ikut organisasi apa di sana? Random Di gak sih sini, ngobrolnya? waduh, di sini aku manajer public relation atau hubungan masyarakat untuk Perhimpunan Pelajar Indonesia Groningen. Terus aku logistik manager untuk IBF. IBF itu organisasi untuk program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Groningen. Udah sih dua itu aja, karena ya di sini udah cukup sibuk sama akademiknya, jadi ikut organisasi yang lain jadi kayak ya nahan diri lah. Udah cukup capek ya Pak? Ya gitu makanya. Oh, kalau lu manajer dari public relation organisasi di Indonesia nih, organisasi di mahasiswa Indonesia berarti kan di sana. Ya, Nah, kontribusi lo apa sih selama itu dengan kondisi COVID seperti ini? untuk yang COVID ini kita sadar tentang kesehatan diri sendiri dan orang lain. Yang udah pasti itu kita membatalkan beberapa acara dan pindahin beberapa acara juga ke online. Jadi kita nggak maksa gitu mentang-mentang kita misalnya sehat-sehat aja, jadi kita nggak peduli sama orang lain. Kita membuat acara itu dan juga ganti itu ke online. Jadi kalau misalnya rapat-rapat divisi aja nanti jam 12 ini nih, aku ada dapat divisi. Kita tuh walaupun kita sehat satu sama lain gitu, kayak kita merasa sehat nggak sama sekali, kita ya tetap sadar diri lah, kayak tetap online aja gitu. Toh nggak begitu apa ya, maksudnya ntar takutnya nyesel di kemudian hari kalau misalnya kita sampai nggak peduli sama diri kita sendiri. Itu sih salah satunya itu. Oke, nah kan rasa kesadaran apa yang bisa bikin kalian nih
organisasi kalian ngerasa wah apa ya, harus jaga diri gitu? Kenapa? Apa yang kayak hal apa yang memicu perasaan itu gitu? Yang pertama yang jelas itu tentang kesehatan ya, karena di sini banyak banget orang yang kena COVID tapi nggak ada gejalanya. Oh Teman-teman aku udah gitu. beberapa ada yang kena dan dia emang nggak ada gejalanya sama sekali, kayak orang biasa aja, kayak aku sekarang lagi ini kelihatan sehat-sehat aja. Iya. Jadi itu bikin concern gitu sih. Dan yang kedua banyak juga dari kita yang tinggal sama orang Indonesia juga, yang punya keluarga, yang punya Hmm. di situ. Jadi kita nggak mau bawa penyakit buat orang lain. Yang ketiga ya karena efek-efek misalnya kita sakit atau terganggu kesehatannya, bisa efek ke akademis juga, karena sayang kan udah misalnya ngeluarin banyak gitu buat ke Belanda, udah usaha Iya, iya. mati-matian. Ini eh, gagal cuman karena kita nggak peduli sama kesehatan gitu sih. Oh gitu. Itu di student house-nya sendiri? Jadi di sini ada dua model gitu, ada yang studio atau sendiri, ada yang share unit gitu. Nah kebetulan aku di yang shared unit gitu sih. Jadi kamar mandi tetap di dalam, tapi kitchennya berbagi sama 6 orang gitu. 6 orang termasuk aku ya. Oh, tapi kamarnya sendiri? Kamarnya sendiri. Oke, oke, oke. Apalagi ya? Kayak lu mau sharing Santai. apa lagi gitu soal Groningen? Entah soal COVID-nya kah atau soal apa gitu? Kalau COVID ya gitu aja sih, kayak tadi alhamdulillahnya nggak yang sampai lockdown gitu, karena Mm. bakal bingung banget sih kalau udah lockdown itu bakal kemana. Cuman sedihnya karena ini kan udah mau eh, Christmas dan udah mau tahun baru dan udah mau libur, tapi karena Oh banyak iya bener. itu apa regulasi-regulasi gitu, jadi Gak bisa pulang. nggak bisa pulang, nggak bisa misalnya mau ke luar negeri gitu, nggak bisa juga. Jadi harus nahan-nahan diri sih. Oh, Sedih banget. tahun baruan di student house gak apa-apa. Tahun baruan di Belanda Ya lumayan. lumayan, ya masih bersyukur sih masih bisa ketemu teman-teman gitu, itu yang penting. Mhm. Kalau di Bandung gimana COVID-nya? Katanya zona merah, udah mau merah. Uh, iya parah, zona merah sih. Semuanya rata zona merah. Terus, nah menurut aku yang kurang itu di Hmm. Bandung karena dia pariwisata kan, lo tahu sendirilah Bandung pariwisata. Nah itu yang nggak bisa ditahan. Itu yang sulit orang-orang Kayak untuk nahan. mall-mall gitu, tempat perbelanjaan masih pada buka atau? Masih buka, masih rame, masih ngadain great sale, masih. Waduh. Oh ya, kalau di Belanda ada diskon-diskon besar-besaran gitu nggak sih? Ada kemarin aku sempat main ke kota lain juga, ke Amsterdam, dan Hmm. kebetulan lagi Black Friday gitu, jadi tetap rame aja, rame banget itu sih. Kayak sebenarnya Oh kemarin gitu. takut juga kan, udah ke Amsterdam salah satu kota paling parah COVID-nya, tiba-tiba Mhm. ada Black Friday atau diskon gede-gedean gitu, jadi ya udah. Galau. Iya Ingin makanya, tapi tapi takut juga. iya, iya, bener, 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 bener. Nah, hmm, di Amsterdam sendiri Hmm? regulasinya sama kayak di Krong apa? Pertandingan ya. Atau beda? Ada beberapa yang beda sih, kayak mereka lebih maskernya lebih wajib di sana sebelumnya. Mhm, Terus jam-jamnya juga lebih ketat di sana, jadi mhm. cuman bedanya sedikit aja sih, kurang lebih sama gitu. Oh gitu. Terus apa lagi ya? Kalau besar lokasinya lebih besar Kroningen atau Bandung sih? Kayaknya lebih besar Bandung ya, nggak tahu deh. Oh iya, kecil banget emangnya. Nggak kecil banget sih, coba kita lihat ya di Google ya. Oke, kita lihat di Google guys. Dan area coba ya. Terus sampai di Google. Iya, eh, Bandung 2 kalinya Groningen sih. Oh Groningen itu tuh. sekitar 83 meter, kilometer persegi, Bandung 167 tadi kan. Lumayan. Kecil. Lumayan. Dan orangnya lebih sedikit, jadi ya gitu deh. Itu jadi salah satu faktor yang mempermudah
regulasi COVID nggak sih? Nah, ya bisa jadi sih, betul. Ya, jadi lebih orang-orang jadi lebih mudah aja untuk jaga jarak. Kebayang nggak sih Bandung udah segede gitu, banyak orang. Ya, makanya jadi ya. Nah, keluarga lu sendiri gimana? Lu khawatirkah dengan keluarga yang di sana atau malah keluarga lu yang lebih khawatir lu di sini? Di Belanda? Eh, Kalau boleh jujur aku yang lebih khawatir. Nggak tahu ya, cuman aku sangat khawatir sih sama Mm-mm. keluarga aku di Indonesia karena orang tua aku kan bolak-balik Jakarta Bandung. Di Jakarta Mm-mm. tahu sendiri lah ya kasus COVID-nya begitu tinggi dan kemarin salah satu teman kantor orang tua ada yang positif COVID, jadi takut banget. Mm. Teman kakak aku juga ada yang kena, satu kantornya juga, dan itu bikin takut. Nah, takutnya itu sih karena aku aja yang di sini yang orang-orangnya udah pada lebih taat gitu ya, Mhm. tetap waspada, apalagi di Bandung yang beberapa orang masih belum sadar kesehatan yang lain gitu sih. Jadi Hmm. takut dan tapi ya mereka juga takut sih karena di sini kan aku juga keluar-keluar aja gitu yang tenang-tenang aja, kadang nggak pakai masker nggak apa-apa, jadi mereka juga khawatir gitu karena kebiasaan di Indonesia kan yang Pakai bersih-bersih pakai masker. masker gitu gitu sih. Ya gitu. Oh gitu. Tapi lu bilang kan sama keluarga lu kayak kalau di sini pakai masker dikira COVID mah pah gitu. Ya kemarin ya walaupun udah dibilangin gitu orang tua ya namanya orang tua ya Iya tetap benar. khawatir gitu kayak udah pakai aja gitu kan, eh, takutnya kena gitu kita nggak tahu juga gitu sih. Tapi lu pernah nggak pakai masker keluar atau nggak pernah sama Eh, sekali? Kalau udah sebulan kayak 3 mingguan ini jadi selalu pakai masker sih. Jadi karena diwajibkan itu Karena kan, wajib. karena wajib Sebelumnya? dan COVID sebelumnya jarang banget sih kayak tapi tetap bawa karena kalau misalnya pakai bis gitu atau ada beberapa toko yang wajibin pakai masker kita tetap harus pakai masker. Oh, karena disarankan jadi ada beberapa toko atau fasilitas yang lebih mending pakai masker gitu ya. Ya, kalau untuk transportasi umum kayak bis atau kereta gitu itu wajib. Kalau enggak nggak boleh naik. Kayak teman aku kemarin ada yang diturunin dari bis karena dia nggak bawa masker gitu sih. Ah, di tengah jalan gitu. Enggak, jadi kan masuk itu, jadi dia masuk bis, dia nggak pakai masker, yang langsung dikeluarin lagi, nggak boleh masuk gitu. Oh Sedih banget sih. gitu. Sedih banget Iya, sih. Itu supirnya galak berarti ya? iya tegas gitu sih. Jadi, Kalau di nggak Indo berantem tuh. Iya kan? dia nggak pakai masker ya berantem ya. Malah malah lebih galak. Lebih galak. Kalau di Indo berantem Iya, tuh. makanya. Nih, gue penasaran. Menurut lo sendiri nih, Mm. em, sukses untuk mengurangi rantai COVID itu dari regulasinya kah atau kualitas SDM-nya kah? Kualitas Eh, SDM itu artinya kita kan? ya, menurut aku eh, dari regulasinya dulu sih. Karena kesadaran diri sendiri belum tentu bisa disadari oleh diri sendiri. Kadang kita juga butuh edukasi dari orang lain kalau misalnya COVID itu bahaya. Eh, di sini aku bisa di sini aku bisa jadi pakai masker dengan eh, biasa aja tanpa beban apapun karena di Mm-mm. sini mungkin edukasi tentang COVID-nya lebih masif, lebih jelas, lebih to the point gitu, dan lebih Hmm. ditunjukin misalnya kalau orang sakit tuh kayak gini. Di samping itu juga tetap aja SDM-nya juga harus sadar diri karena percuma kalau misalnya satu pihak doang, misalnya pemerintah aja Benar. yang berusaha gitu, tapi kitanya ogah-ogahan, ya bakal kena juga sih akhirnya. Jadi menurut aku sih tetap aja sih regulasi dulu, tapi yang jelas regulasinya yang jelas, yang mudah dipahami semua orang gitu. Kadang kalau misalnya Hmm. terlalu keras juga kan orang kayak, ih apaan sih gitu kan, jadi kayak Ya. males juga. Cuman kalau terlalu lembut juga ya udah santai aja gitu. Jadi yang harus pas gitu sih. Benar-benar. Nah, tadi lo bilang lo mention kalau Belanda itu ngeedukasi masyarakatnya soal COVID. Nah, bentuk edukasi seperti apa sih? Biasanya jadi mereka itu kasusnya secara jelas ya, misalnya kayak sekarang bisa lihat di mana aja di websitenya Hmm. jumlah kasusnya berapa, kayak kematiannya berapa, angka kematiannya berapa persen daripada jumlah kasusnya. Terus mereka kayak himbauan bentuk video atau bentuk foto, kayak misalnya mereka lebih kayak bukan yang kayak jangan ngelakuin ini loh, tapi lebih kayak lebih baik kita ngelakuin ini. Jadi
Kalau gitu kan lebih ke psikologi ya mainnya Iya, kayak iya, iya, iya. kita kalau kayak gitu bisa lebih baik loh. Kalau misalnya dilarang kayaknya kayak takutnya nanti ada kontra dari orang yang menerimanya gitu, itu lebih Iya, susah. benar-benar. Lebih ke situ sih kalau yang aku lihat ya gitu. Nah, perbedaan paling kelihatan banget dari regulasi Belanda sama Indonesia apa sih? Eh Kalau di Belanda itu yang tadi yang sangat disarankan. Kalau di Indonesia kan wajib wajib wajib. Mhm, Eh, jadi kita yang ya udah wajib itu wajib. Kalau enggak ya harusnya kan kena sanksi gitu kan. Nah kalau mhm, bisa di Belanda itu dikasih tahu dulu misalnya COVID-nya kayak gimana, efeknya kayak gimana, seberat apa nanti kalau udah punya COVID atau perawatan yang semahal apa, baru disarankan untuk ini gini gini biar nggak kena itu. Itu sih yang sangat kelihatan sih itu mmm, kalau dari regulasi gitu. itu kalau sakit amit-amit sih, amit-amit, Hmm. kalau sakit Covid di Belanda di-cover pemerintah atau enggak? Eh, itu aku dengar-dengar kemarin nggak begitu jelas sih, ada yang bisa, ada yang kayak bayar sendiri atau yang di cover pemerintah. Mhm, Eh, yang jelas itu bakal repot banget sih. oh gitu. Lu di sana asuransi nggak? Atau Iya, diwajib? di sini asuransi. Sebenarnya di sini ada beberapa teman aku yang nggak pakai asuransi gitu sih. Jadi sebenarnya nggak wajib-wajib banget. Cuman karena kemarin ada COVID dan kebetulan di Indonesia COVID, di sini COVID, jadi aku Mhm, ya adalah asuransi aja gitu karena takut ada apa-apa gitu kan. oke. Nah itu meng-cover, Covid kah si asuransinya? Eh, Kalau misalnya secara di apa di lembar Pasal-pasalnya? perjanjian itu, nah di pasal-pasalnya itu ada sih sebenarnya kayak bahkan yang pribadi-pribadi gitu kayak barang-barang juga di cover. Oh, Eh, jadi mereka tuh sebenarnya udah nawarin tuh kayak untuk student tuh kayak gini, untuk mhm. expat kayak gini beda-beda. Udah ada paket-paket gitu sih. Oh gitu. Hmm, apalagi ya, nanya apa lagi ya? Ya, Ini kita apa sekitar itu sama? 15 menitan lagi aja ya. Iya santai santai. Apalagi dong lu cerita-cerita lagi dong soal aduh gue gimana sih spellingnya bingung banget. Masih berusaha spelling. Oh, emang tricky itu sih. Kadang kalau orang Belandanya ngomongnya Groningen gitu kan pakai KH bukan Groningen. Oh, Kalau aku sih ya sama teman-teman Groningen Groningen aja lah. oke, apa lagi ya? Dari kampusnya sendiri punya kebijakan khusus nggak sih? Selain Enggak sih dia. yang kelas-kelas itu. Hmm. Eh, Biasanya sama sih mirip-mirip kayak yang pemerintah kasih gitu. Karena Hmm, kan kita online juga, kalau misalnya ada di kampus juga protokol kesehatan yang seperti nasional gitu. Jadi, gitu. Biasanya himbauan. Nah kalau misalnya tadi kan aku mention tentang sorry, perpustakaan ya, perpustakaan boleh mhm. datang. Eh, Cuman itu boleh datang asal kita udah reserve tempat dulu, jadi kita harus ke websitenya untuk pilih Oh, tempat itu. Nah kalau misalnya udah penuh ya nggak bisa, harus cari waktu lain gitu. Jadi oh tetap gitu. terbatas misalnya 75 orang satu satu sesi, nanti boleh 75 orang lagi gitu. Oh, lucu sih. Apa lagi ya? Nanya apa lagi ya? Bingung. Itu di yang satu jurusan sama lu Indonesia, orang Indonesia ada berapa sih? Satu jurusan ya, sampai saat ini sih orang Indonesia banyak sih karena yang double degree ITB itu disatuin sama double degree dari UI sama double degree dari UGM. Jadi Hmm, aku juga kemarin di blok pertama itu ada satu kelas itu orang Indonesia semua. Jadi wow. enak sih, jadi misalnya bagi grup juga ya tenang-tenang aja, orang nanti ngobrol juga gitu. Di kelas-kelas lain juga banyak sih orang Indonesia, jadi nggak asing, nggak begitu asing, nggak ngerasa asing gitu. Enak dong ya. Enak sih sebenarnya. Hmm, dari orang Belandanya nih, kan Indonesia bandek terkenal COVID-nya merajalela. Hmm. Budidaya COVID kan kalau di Indonesia ya. Ya, Nah, orang Belandanya ada yang kayak semacam anti gitu nggak sih sama em, sama orang Indo? Kayak misalnya, ih lu orang Indo, lu tahu nggak sih COVID-nya banyak, lu jangan-jangan COVID gitu. Atau gimana?
Waktu seminggu atau 2 minggu baru datang, itu kan ada acara ya dari salah satu organisasi gitu, organisasi internasional yang tadi jurusan itu loh, yang ekonomi. Itu ada acara kumpul-kumpul gitu, waktu itu belum terlalu ketat regulasinya, jadi masih berkumpul-kumpul. Ada nih satu orang Belanda nanya aku dari mana, aku bilang dari Indonesia. Gimana kasus di Indo? Waktu itu lagi berapa ratus ribu gitu, aku bilang. Terus dia kayak khawatir gitu, kamu udah tes COVID belum? Ya Udah, Allah. bilang aku 2 kali gitu tesnya, dan hasilnya negatif. Terus Mm-mm. ya dia santai aja sih setelah itu, karena eh, ya gitu, kayak tadi to the point gitu, jadi dia nanya aja, kamu Mm. negatif kayak gitu, kalau nggak negatif pasti dicabut, kalau aku positif pasti dicabut sih gitu. Dia pasti ber apa ya, percaya lah kalau kamu jujur, kayaknya begitu ya. Iya gitu sih, karena pasti aku nggak akan kemana-mana juga sih kalau aku ada gejala gitu. Karena aku kerasa banget, aku ikut organisasi ISEC, Mhm. itu kan organisasi internasional juga. Iya betul. Dia kan kayak bukan nerbangin sih, kayak ngirim-ngirim orang dari luar ke Indo, Mhm. Indo dari luar gitu. Dan itu kerasa banget sekarang, cuy. Di banded, pusing deh. Mau ngirimin orang ke mana? Negaranya juga Iya, anak gimana tuh ogah. jadinya? Makanya. Nah, setelah Indonesia di banded, itu ada, lu tahu nggak sih ada kasus-kasus apa yang misalnya jurusan lu di ITB mau ke RUG juga nggak bisa kah atau gimana? Eh, Sejauh ini masih bisa sih. Mm-mm. Kebetulan di aku juga kan di SBM ITB dan ngambil program yang sama, Mm-mm. dan pilihan RUG itu masih ada, masih semua negara masih ada sih. Nggak semua sih, jadi beberapa ada yang di cancel juga gara-gara COVID. Kayak, oh iya bener, ada yang di cancel juga. Kayak temanku mau ke Twente di Belanda juga itu di cancel gitu. Di cancel, tadinya di cancel terus ada lagi gitu. Jadi kebuka. Iya. Mau ke UVA di Amsterdam itu di cancel semua. Eh, Oh. Jadi sih kebanyakan yang di cancel itu yang exchange sih. Untungnya Oh. yang double degree enggak gitu. Mungkin kalau exchange, dia tinggal di rumah nggak sih? Exchange itu kan Iya bisa jadi. bertukar Karena kehidupan. terus dia ini juga sih, mungkin karena program-programnya banyak yang bisa online, jadi eh, Hmm, benar. jadi rupa gitu online. Mungkin cancelnya itu bukan exchange-nya tapi kesananya. Iya, jadi offline-nya itu yang di cancel. Ada yang Hmm. online gitu. Jadi makanya teman-teman aku yang exchange ini masih ada yang di Indonesia loh. Jadi sekitar 10 orang Oh yang iya. harusnya pada berangkat itu masih belum pada berangkat karena COVID ini. Ada beberapa kampus Hmm. yang depending atau Hmm. di cancel, bahkan benar-benar di cancel, programnya dihilang. Sedih banget sih sebenarnya. Iya Nggak sih. bisa ketemu teman-teman. Benar. Benar. Emang sesusah itu di banded. Ayo dong, orang Indonesia. Ayo dong, kerjasamanya. Mm-mm. Tapi Biar jujur semangat. sih waktu aku di Indo juga kayak mau keluar ya udah keluar aja gitu, kayak apa ya, nggak tahu deh, kalau di sini kayak Apa keluar, ya? kadang Kalau mau di keluar situ. kota juga takut gitu Oh kalau di sini. gitu. Ya kalau di Indo kadang juga ya udahlah santai gitu, tapi sampai rumah langsung yang bersih-bersih tadi gitu. Hmm. Sama nggak sih kayak buang sampah? Di luar negeri buang sampah tiba-tiba disiplin. Iya iya bener Iya kan? banget, bener banget. Aneh Jadi, sih emang kalau di luar negeri gitu, kadang kayak ngikutin orang lain, jadi emang mhm. lingkungannya mendukung gitu sih. Gitu. Oh ya, di luar negeri itu ada cerita nggak sih desinfektan yang di jalan-jalan? Lu tahu nggak sih kan kalau di Jakarta suka ada Semprot-semprot gitu ya. semprot-semprot desinfektan itu kan yang pakai damkar. Kalau di Belanda ada nggak sih? Di sini aku belum pernah lihat sih, jujur sih. Di sini aku belum pernah lihat. Cuman Hmm. kalau biasanya di toko-toko gitu sih yang banyak, kayak orang-orangnya pada bersih-bersihin di supermarket, orang-orang bersihin dan harus cuci apa, pakai hand sanitizer gitu. Kalau nggak boleh masuk. Di supermarket trolinya juga disemprot-semprotin gitu. Biasa kalau Oh, di luar, yang di jalan, di taman itu nggak pernah lihat aku. enggak. Yang di pagar-pagar gitu. Iya itu nggak pernah lihat sih. Oh gitu. Nah, setelah 1,5 tahun, itu berarti tahun 2021, 22 tuh? Dua-dua. 22. Bakal lanjut di Belanda atau balik ke Indonesia? Eh Pengennya sih masih lanjut ya. Eh, Pengennya masih di Eropa lagi, di nerusin S2 atau kalau bisa kerja. Mm-mm.
Kalau nggak Eropa ya negara lain. Tapi kalau misalnya untuk pulang dan lanjut langsung di Indonesia kayaknya belum sih sampai sekarang. Hmm, Masih Oke, sejauh kalau ini. kerja ngapain sih di sana? Lu pengennya ngambil apa sih? Pengennya ngambil di perbankan kalau di sini. Hmm, Sejauh ini masih dua sih pilihannya antara banking atau consulting group. kan emang dua itu yang menjanjikan gak sih? Iya Iya kan? sih, dan dua itu yang kayak sejalan sama program sekarang sih. Program Jadi ya sana. bayang-bayangnya pas di situ aja sih. Oh gitu. Berarti lu analisis soal ekonomi di Belanda gak sih? Kalau analisis banget enggak juga sih ya, karena lebih ke misalnya sharing-sharing sama teman-teman biasa aja yang informal gitu sih. Hmm, Dan dari akademik juga, jadi secara nggak langsung belajar juga. Kalau misalnya yang aku sendiri eh, kayak meneliti sendiri atau nyari-nyari sendiri gitu belum enggak. sih, karena jujur sampai sekarang belum belum ke situ banget passionnya. Oh gitu. Kalau misalnya, gue penasaran, di Belanda ada subsidi nggak? Kalau untuk orang Belanda ada. Apa? Itu jadi uang UKT-nya lah ya, UKT-nya Hmm. itu bisa dibilang murah banget kalau di Belanda. Setahun itu sekitar 2.000 untuk orang Belanda. 2.000 itu sekitar 34 juta kali ya, setahun itu. Oh, seorang? Kalau Apa sekarang Oh gitu? satu orang itu. Jadi kalau dibandingin misalnya sama orang internasional, itu UKT setahun itu sekitar berapa kemarin? 9.000. Berapa Wah, kalinya? 4 kalinya lebih ya? jauh banget kok gitu. Iya. Kok gitu? Nah, nggak tahu deh, karena mungkin di sini kan, nah menarik juga sih waktu itu ada yang pernah bilang juga sih di sini teman-teman aku. Jadi di sini tuh orang-orang biasanya Hmm. orang-orang internasional atau orang-orang Belanda tuh ngambil kuliah tuh ya emang cuma buat belajar aja sama ngisi kesibukan gitu. Hmm. Makanya mereka tuh ngambilnya yang apa ya, yang enggak banyak diminati gitu, kayak misalnya art atau Oh. media atau yang sebenarnya di Belanda ada lagi yang di prospek gitu sebenarnya. Nah, karena mereka Hmm. tuh tahu dari SMA, lulus SMA itu biasanya langsung kerja gitu. Jadi Hmm. di kuliah itu jarang. Jadi pemerintah Belanda itu ya udah diturunin biar orang-orang pada mau kuliah gitu sih. Kan banyak Hmm. juga sih yang aktif itu yang ambis banget lah ya, kayak kalau kata Hmm. orang itu ambis banget itu misalnya lulus SMA langsung kuliah di yang top banget itu banyak banget juga sih. Hmm. Kenapa lu nggak ngambil Harvard aja? Waduh, nggak tahu deh. Kalau S1 kayaknya eh, belum ya. Kalau S1 belum. Mungkin nanti S2 amin di Amin. Harvard gitu, amin lah. Ya doa Amin. kan nggak ada yang tahu lah ya. Kita misalnya ketemu sama Dinan satu kelas di Harvard kan bisa jadi. Aduh, agak mikir kebetulan ya. Bisa lah. Insya Allah. Hmm. Kayaknya udah sih segitu aja. Hmm. Jadi, apa ya? Apa saran lu buat orang Indonesia? Yang lu lihat di Belanda kondisi seperti itu, apa sih kira-kira yang bisa diadaptasiin buat orang Indonesia? Hmm. Yang pertama jelas kita harus paham dulu regulasinya tentang khususnya COVID itu ya. Yang kedua harus sadar diri juga kalau itu sebenarnya penting banget karena kalau kita udah kena, kita nggak tahu kita bakal nularin ke siapa, misalnya ke kakek nenek, ke anak misalnya udah berkeluarga, ke teman, sahabat, ke siapapun gitu yang kita sebenarnya nggak mau mereka kena gara-gara kita nggak peduli. Jadi ya yang jelas itu sih harus sadar diri dulu, terus paham kalau itu sebenarnya penting banget seperti itu. Hmm, saling-saling lah ya. Nah, saling-saling betul. Ya gitu deh. Kan orang Indonesia terkenal peduli satu sama lain gitu. Kita harus mencerminkan di situ juga gitu. Oke. Ini waktunya ajangnya buat nentuin apa ngeliatin kalau kita tuh toleransi, Nah, betul. saling-saling gitu ya. Karena banyak juga sih kayak cerita-cerita dari orang-orang Belanda. Ada teman-teman aku juga yang orang Belanda sering ke Indonesia atau pernah ke Indonesia tuh kagum gitu sama orang Indonesia tuh peduli banget gitu sama orang lain. Nah sekarang bisa dipertahankan. Tunjukkanlah itu. Nah gitu, jangan sampai hilang gara-gara COVID gitu. Betul, betul. Yaudah deh, sekian dari wawancara aku sama Lazu hari ini. Terima kasih. Ya, sama-sama.